Pernah punya ide cemerlang tapi bingung gimana cara ngubahnya jadi sebuah rencana yang nyata? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu alat perencanaan strategis yang paling ampuh, analisis SWOT. Yuk kita ubah ide-ide keren Anda jadi strategi yang solid. Jadi, apa sih SWOT itu sebenarnya? Anggap aja ini kerangka kerja yang memetakan 4 elemen kunci. 2 yang pertama, kekuatan dan kelemahan, itu ibarat kita lagi ngaca, melihat ke dalam diri organisasi kita, hal-hal yang bisa kita kontrol. 2 yang terakhir, peluang dan ancaman, itu kayak kita lagi lihat ke jendela, melihat ke dunia luar, hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Simpel kan? Tapi justru disitulah kekuatannya. Ini dia pertanyaan intinya, ya kan? Banyak banget orang punya ide, tapi cuma sedikit yang bisa mengeksekusinya dengan baik. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan lihat bareng-bareng gimana SWOT bisa jadi jembatan antara ide brilian di kepala Anda dan strategi konkret yang bisa membawa Anda ke tujuan. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasarnya, terus kita menyelam ke dalam diri sendiri, mengamati dunia luar, dan yang paling penting, menyusun strategi yang nyata. Terakhir, kita siapkan langkah selanjutnya. Siap? Oke, mari kita mulai. Apa sih sebenarnya esensi dari analisis SWOT ini, dan kenapa alat ini jadi fundamental banget di dunia bisnis dan perencanaan? Pada dasarnya, analisis SWOT itu cara yang terstruktur buat memahami situasi Anda. Bayangin deh, Anda itu kapten kapal. Tujuannya simpel, manfaatin angin yang mendukung alias peluang dengan layar terbaik Anda, yaitu kekuatan. Sambil tentu aja memperbaiki layar yang sobek atau kelemahan dan waspada sama badai di depan sana, yaitu ancaman. Sekarang kita masuk ke bagian pertama yang paling krusial. Sebelum kita lihat keluar, kita harus benar-benar paham sama diri kita sendiri dulu. Ini adalah fondasi dari semua strategi yang kuat. Faktor internal itu ya semua yang ada di dalam rumah Anda sendiri. Tim, teknologi, reputasi, budaya kerja, pokoknya semua yang sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Nah, dalam istilah strategis, proses ngaca ini disebut internal factor evaluation. Disinilah kita harus benar-benar jujur sama diri sendiri. Coba pikirkan, apa keunggulan kompetitif Anda yang nggak dimiliki orang lain? Itulah kekuatan Anda. Sebaliknya, di mana ada celah atau kekurangan yang sering bikin Anda kesandung, nah, itu kelemahan Anda. Mengakui keduanya dengan jujur, itu langkah pertama menuju perbaikan yang nyata. Biar gampang, ini ada beberapa pertanyaan pemicu. Coba jawab ini bareng tim Anda. Apa Anda punya tim yang super solid dan kreatif? Itu kekuatan. Apa alur kerja internal sering macet dan bikin lambat? Itu kelemahan. Semakin detail dan jujur Anda di sini, semakin tajam strategi yang bakal dihasilkan nanti. Oke, setelah kita selesai melihat ke dalam, sekarang waktunya buka jendela dan melihat keluar. Dunia di sekitar kita kan terus bergerak, dan kita perlu paham itu untuk bisa bertahan dan berkembang. Nah, inilah peluang dan ancaman, hal-hal yang terjadi di luar sana. Anda nggak bisa mengendalikannya. Anda nggak bisa menghentikan pesaing baru muncul atau tren pasar yang tiba-tiba berubah, tapi, dan ini kuncinya, Anda bisa mengendalikan respons Anda. Disitulah letak kecerdasan strategis, beradaptasi, dan memanfaatkannya. Oke, kita udah kumpulin semua datanya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sekarang, bagian yang paling seru, mengubah semua daftar ini jadi sebuah strategi yang bisa langsung dijalankan. Nah, ini poin yang paling krusial. Dengerin baik-baik ya. SWOT itu bukan cuma sekedar bikin 4 daftar, itu baru pemanasan. Keajaibannya terjadi sekarang saat Anda mulai menghubungkan titik-titik itu. Gimana caranya kekuatan unik Anda bisa dipakai buat merebut peluang yang ada? Atau gimana caranya kekuatan itu bisa melindungi kelemahan Anda dari ancaman di luar sana? Disinilah strategi lahir. Dan ini dia alat utama untuk melakukannya, kuadran SWOT. Alat ini secara visual memetakan gimana setiap persimpangan antara faktor internal dan eksternal bisa melahirkan jenis strategi yang berbeda. Yuk kita bedah satu persatu. Mari kita lihat gimana ini bekerja. Pertama, strategi agresif. Anda punya tim marketing jago, itu kekuatan. Dan melihat ada tren pasar baru, itu peluang. Langsung tancap gas. Kedua, strategi diversifikasi. Ada pesaing baru, itu ancaman. Gunakan reputasi kuat Anda yang merupakan kekuatan untuk masuk ke pasar baru. Ketiga, turnaround. Ada permintaan pasar yang besar, itu peluang, tapi teknologi Anda ketinggalan, itu kelemahan. Nah, ini waktunya investasi buat perbaikan. Terakhir, strategi defensif. Misalnya Anda punya utang besar, itu kelemahan. Pas ekonomi lagi lesu, itu ancaman. Fokus Anda adalah bertahan. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat rapi. Perhatikan deh, setiap kombinasi punya tujuan yang spesifik.
pertumbuhan, perlindungan, perbaikan, atau bertahan. Perusahaan yang hebat itu nggak cuma pilih satu. Mereka secara dinamis menggunakan keempatnya, kayak seorang jenderal yang tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus membangun kembali pasukannya. Kita udah bahas teorinya, sekarang gimana caranya membuat ini praktis dan benar-benar berguna buat Anda mulai hari ini? Kutipan dari Sun Tzu ini merangkum esensi SWOT dengan sempurna. Mengenal diri sendiri, itu ya tentang memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Mengenal musuh, atau dalam bisnis, pasar, itu tentang memahami peluang dan ancaman. Kalau Anda lakukan keduanya, Anda akan selalu siap. Dan tolong ingat ini, analisis SWOT itu bukan foto yang Anda ambil sekali terus disimpan di laci. Ini adalah GPS yang hidup. Pasar terus berubah, tim Anda berkembang, kekuatan Anda hari ini bisa jadi kelemahan besok. Jadi, gunakan ini sebagai kompas yang Anda periksa secara berkala untuk menavigasi perjalanan bisnis Anda. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan baik-baik, jangan tunggu besok. Identifikasi satu saja kombinasi kekuatan dan peluang, dan pikirkan satu langkah kecil yang bisa Anda ambil untuk mulai memanfaatkannya. Itulah awal dari sebuah strategi yang hebat. Terima kasih sudah menyimak.